Wah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Seperti biasa, sore ini kita akan mendiskusikan tentang jurnal dan materi yang diberikan oleh Bapak Ustadz pada hari Senin kemarin. Seperti yang sudah diberikan Bapak Ustadz kemarin, jurnalnya kita sudah resum ya. Kita membahas tentang teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial pertama kali dijabarkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Asumsi dasar pada teori ini adalah hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Jadi gimana ya? Dari hubungan yang istilahnya tidak kenal lah menjadi dekat. Terus hubungan komunikasi antar seseorang dimulai dari tahapan dasar dan bergerak menuju ke yang lebih intim. Yang dimaksud dari dasar ini yaitu dari tidak kenal menjadi sangat lebih intim, jadi lebih dekat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin Wulandari 2013 menyebutkan social penetration theory merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan. Teori penetrasi sosial juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya hubungan, keluasan dan kedalaman percakapan akan meningkatkan tujuan dari penelitian. Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi, penarikan diri, dan disolusi. Komunikasi memungkinkan sebuah hubungan untuk bergerak maju dan mundur. Jadi komunikasi itu belum tentu bisa membuat hubungan itu bergerak maju. Ada kalanya komunikasi malah membuat hubungan menjadi mundur atau menjauh. Sebuah komunikasi atau hubungan yang penuh konflik akan menjadi destruktif atau menghancurkan. Ketika komunikasi itu bersifat destruktif dan tidak bisa diselesaikan, maka itu akan membuat suatu hubungan itu menjadi mundur ya. Namun hal ini bukan berarti hubungan yang ada menjadi hilang total atau berakhir. Hubungan akan mengalami transgression atau pelanggaran pelaksanaan dan harapan dalam hubungan. Transgresi ini mungkin seperti tidak dapat selesai dan memang seringkali seperti ini. Ada yang selesai ataupun tidak. Jadi itu pendahuluannya. Oke, kemudian dilanjutkan setelah pendahuluan metode penelitian ya. Siapa tadi? Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, sudah jelas. Paham ya? Ya, makasih. Oke, selanjutnya teman. Jadi yang kedua, metode penelitian. Jadi penulisan ini itu disusun menggunakan teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor sebagai kerangka teori untuk memahami hubungan pernikahan yang didasari dari hubungan perjodohan atau disebut dengan ta'aruf. Jadi penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasar pada kumpulan artikel dan juga jurnal terkait sesuai dengan konteks dan kasus yang akan dibahas. Jadi jurnal pertama itu yang ditulis oleh Risa dan Zarkasi tahun 2018 berjudul Communication in Intercultural Marriage: The Application of Social Penetration Theory Among Couple Preceded by Ta'aruf, membahas lebih mendalam tentang fenomena pernikahan ta'aruf dan proses komunikasi yang dialami oleh dua narasumber. Di sini PH dan VS dan AN dan IL. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana teori penetrasi sosial yang diterapkan dalam perkawinan antar budaya yang didahului dengan ta'aruf. Jurnal kedua ditulis oleh Kinanti dan Sakina tahun 2018 yang berjudul Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah melalui proses ta'aruf. Jurnal ketiga ditulis oleh menikah melalui. Terus jurnal ketiga ditulis oleh Ridwan Shah 2018 yang berjudul Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Banda Aceh. Penelitian pada jurnal ini meneliti 5 pasangan yang telah menikah yang diawali dengan proses ta'aruf. Penelitian ini meneliti bagaimana proses hubungan dapat berkembang berdasarkan teori penetrasi sosial, terutama pada tahap orientasi yang minim interaksi dan eksplorasi. Jadi ketiga jurnal ini menjadi pedoman penulis dalam memahami lebih lanjut aplikasi dan teori penetrasi sosial dalam pernikahan berdasarkan perjalanan. Jadi sekian dari metode penelitian. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, sekarang bisa dilanjut sudah pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, hasil penelitian. Hasil penelitian itu ada tabel analisis dari ketiga jurnal tersebut. Lalu peneliti itu menganalisis dengan analisis berdasarkan tahapan teori penetrasi sosial, yaitu orientasi, pertukaran, dan penjejakan afektif, pertukaran afektif dalam melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. Di sini ada tabel-tabel. Yang pertama orientasi. Nah, hasil orientasi ini kan ada 5 pasangan. Kelima pasangan ta'aruf ini berlanjut pada tahapan pertukaran eksploratif afektif karena ditemukan kecocokan yang mendasar dalam masing-masing pasangan. Lalu berlanjut pada pertukaran penjejakan afektif. Dalam ketiga jurnal ini ada penelitian yang tidak menjelaskan proses penjejakan afektif. Namun di sini masih ada 2 jurnal. Yaitu kelima pasangan melakukan pertemuan dan pada tahapan ini masing-masing pihak diminta untuk membuka diri dan saling bertukar informasi fundamental terkait pernikahan. Lalu ada juga yang setelah bertemu untuk kedua kalinya lalu cocok dan melakukan istiharoh ataupun keduanya diilhami mimpi yang sama, maka tahapan ini keduanya memiliki bisa melakukan penjejakan berikutnya. Lalu hasilnya adalah ada 2 pasangan yang cocok dalam pertukaran penjejakan efektif, yaitu Eva dan FS, yaitu melanjutkan pada proses khitbah atau lamaran dan menikah. Lalu AN dan IL dalam satu kali pertemuan keduanya merasa cukup cocok, langsung meminta restu pada orang tua. Lalu tahapan pertukaran afektif, FH dan FS secara terus terang menjelaskan apa yang disukai dan tidak. Lalu AN dan IL melakukan proses pertukaran afektif, lalu keduanya memiliki problematika yang bisa diselesaikan. Salah satunya adalah memandang sebuah gaya hidup. Pertukaran stabil, Eva dan FS berkomunikasi secara resiprokal dan berjalan membaik. Mereka menyelesaikan masalah dengan baik, lalu AN dan IL, hubungan mereka berkembang setelah berpindah ke tempat lain karena ingin saling mengetahui satu sama lain tanpa diganggu orang tua masing-masing. Setelah itu ada tabel kedua, analisa pada asumsi dasar teori penetrasi sosial. Hubungannya mengalami kemajuan tidak intim jadi intim. Pada proses ta'aruf, pada narasumber terjadi kemajuan hubungan dari tidak intim jadi intim setelah dilakukan pernikahan.
Lalu menurut Fitri Sakinah, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan asumsi. Lalu menurut penelitian Sinta Galuh dan Irwaer, proses ta'aruf terjadi kemajuan hubungan dari tidak intim jadi intim setelah dilakukan pernikahan. Lalu pada perkembangan hubungan mencangkup depenetrasi atau penyarikan diri dan disolusi, FH dan FS, lalu AN dan IL, walaupun mereka terdapat konflik dalam hubungan informan, namun tidak terjadi depenetrasi dan disolusi pada hubungan informan. Yang terakhir, self-disclosure atau pengungkapan diri yang terjadi pada hubungan FH dan FS, lalu AN dan IL, adanya keterbukaan diri di antara kedua belah pihak, sehingga terciptanya kesamaan perasaan dan pemahaman. Baik, seperti itu. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas kok. Sudah jelas. Kita dilanjut pembahasan. Pembahasan. Dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Tujuan utama dalam ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antara calon pasangan, tetapi dilakukan juga dengan orang tua. Kejujuran sangat penting dalam proses ta'aruf. Pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Tahap pertama yaitu tahap orientasi, dimulai saat proses mengenal dan dimulai bagi kedua pasangan. Kedua calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan dan hobi serta karakteristik mereka selama proses orientasi. Tahap terakhir, pertukaran penjajakan efektif dan pertukaran efektif dialami oleh pasangan setelah menikah. Mereka mulai mengenal pribadi sesungguhnya dari pasangannya setelah tinggal satu atap. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Terima kasih. Jadi mungkin bisa lanjut ke kesimpulan isi. Desi, Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dalam penulisan ini terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasa disebut dengan ta'aruf dalam agama Islam. Kemudian di dalam makalah ini terdapat 3 jurnal yang telah dibahas tadi. Itu terdapat 3 jurnal mengenai ta'aruf. Kemudian tujuan dari makalah ini yaitu peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan yang membahas topik digitalisasi proses ta'aruf yang mulai digunakan sebagai mediator berupa website seperti Mawaddah Indonesia. Sekian dari kesimpulan. Terima kasih. Nggak ada yang bertanya tentang kesimpulan atau sudah jelas? Apa ada yang kurang jelas? Jelas. Sudah jelas. cukup jelas. Mungkin selanjutnya apa nih? Mungkin Jawab Mungkin pertanyaan itu selanjutnya, ya pertanyaan. kan?
Jadi yang pertama itu, apakah wajib umat muslim melaksanakan taat? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Menurut saya itu tidak wajib karena kalau ta'aruf untuk maksud mencari jodoh itu mendapatkan pahala. Apabila ta'aruf dianggap pacaran maka akan berdosa. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi mungkin ta'aruf itu nggak wajib ya, soalnya ta'aruf itu kan juga dianjurkan, bukan hal kewajiban. Jadi mungkin dianjurkan karena agar terhindar dari zina gitu kali, kan pacaran itu juga bisa jadi zina. Jadi yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin Desi. Oh, yuk. Kalau dari yang ditambahkan mungkin bisa ke nomor 2. Ya. Jadi nomor 2, di zaman sekarang ini umat muslim hanya sebagian yang melakukan ta'aruf. Ada yang melakukan pacaran sebelum menikah. Seperti yang kita tahu bahwa pacaran itu dosa, lalu apakah dosa pacaran itu akan hilang saat mereka menikah? Ada yang ingin berpendapat? Aku mau pendapat. Kalau menurutku ya, pacaran itu tuh masih dosa. Karena kan di agama, di Al-Quran sudah dijelaskan kalau pacaran, hubungan yang selain nikah itu tidak ada gitu. Iya. Ini loh, kan Boleh. pacaran itu kan masuk zina, dan zina itu dosa besar. Kemungkinan ya nggak kehapus juga. Betul. Mungkin daripada zina lebih baik menikah untuk kebaikan keduanya. Iya sih. Nah, jadi Kan setelah menikah itu ibadah yang paling lama. Jadi setelah menikah itu Terus sih. dosa pacarannya itu mungkinkah dihapuskan? Kayaknya enggak. Enggak, tapi untuk kebaikannya daripada menambah dosa, lebih baik cepat menikah. Jadi mungkin itu aja. Itu aja, mungkin bisa ditutup. Silakan Udah, Mas tutup. tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Cukup ya? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi kita akhirnya bisa selesai. Semoga diskusi pada hari ini bisa membawa manfaat dan barokah pada kita dan menambah wawasan kita terhadap hukum Islam. Untuk mengakhiri diskusi pada hari ini dengan bacaan hamdalah, mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.